mendengarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 12 November 2024. Sari berita, Ombudsman NTT terima aduan masalah sertifikat tanah. Peduli korban bencana letusan Lewotobi laki-laki, musisi gelar aksi ngamen. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton telah menerima aduan warga masyarakat Kabupaten Ende terkait kesulitan mengurus sertifikat tanah mereka. Laporan Lady Badin. Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat Kabupaten Ende yang kesulitan mengurus sertifikat tanah mereka. Permasalahan ini timbul karena lahan yang dimiliki oleh warga terdaftar dalam kawasan hutan produksi. Aduan tersebut telah diterima Ombudsman sejak setahun yang lalu. Darius Bedadaton menjelaskan bahwa persoalan mengenai status kawasan hutan produksi kini telah sampai di meja Kementerian Kehutanan RI. Menurutnya, Kementerian Kehutanan dan DPR RI memiliki kewenangan untuk membahas serta menyelesaikan masalah tersebut. Pihak Ombudsman NTT meminta masyarakat Kabupaten Ende untuk bersabar dalam menunggu keputusan terkait revisi kawasan hutan produksi yang menjadi hambatan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Ini karena sudah masuk di ranah Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Pusat dan sedang diurus, bisa mengecek perkembangannya itu bisa melalui BPN setempat. BPN ND bisa dicek. Nah, itu juga berkoordinasi dengan BPN. Jadi silakan bisa dicek di BPN ND, boleh, nanti akan diinformasikan perkembangan. Darius juga mengingatkan bahwa untuk masalah-masalah seperti ini, masyarakat bisa mengandalkan mekanisme pengaduan yang ada dan Ombudsman akan terus memantau serta memberikan dukungan terhadap penyelesaiannya. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Musisi lokal Ngada galang dana bagi korban erupsi Lewotobi laki-laki melalui aksi ngamen. Laporan Nikolaus Magumeli. Dari hasil ngamen itu semua berjumlah 32.746.000. Jadi ada yang secara langsung mereka memberikan amplop di perlimanan itu di pinggir jalan, ada yang via transfer. Peduli terhadap sesama yang saat ini menjadi korban dari erupsi gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, musisi lokal Ngada gelar aksi ngamen yang diadakan selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Sabtu 9 November hingga Minggu 10 November 2024 yang diadakan di pusat kota Bejawa. Kepada RRI, Senin 11 November 2024, salah satu musisi lokal Kabupaten Ngada, Dionysius Yohanes Roa SPD kepada RRI menuturkan bahwa kegiatan ngamen tersebut melibatkan semua musisi lokal Kabupaten Ngada dan merupakan aksi independen karena tanpa melalui wadah organisasi PAPRI. Yang terlibat dalam kegiatan kemarin itu semua musisi lokal Kabupaten Ngada, ini terkumpul semua baik yang senior maupun yang junior. Perlu digarisbawahi bahwa ini independen, tidak melalui wadah organisasi PAPRI. Ditambahkan Dion bahwa respon positif dari masyarakat Kabupaten Ngada terhadap aksi ngamen tersebut sangat tinggi, ditunjukkan dengan antusias masyarakat yang memberikan donasi jumlahnya cukup banyak, di mana dari hasil ngamen tersebut para musisi lokal Ngada berhasil menghimpun dana bagi korban bencana alam letusan gunung api Lewotobi laki-laki sebanyak 32.746.000. Responnya sangat-sangat positif dan sangat-sangat antusias. Dari hasil ngamen itu semua berjumlah 32.746.000. Jadi ada yang secara langsung mereka memberikan amplop di perlimanan itu di pinggir jalan, ada yang via transfer. Jadi mereka melihat live TikTok, mereka langsung melalui rekening BRI memberikan donasi. Selain dalam bentuk uang, ada sumbangan, ada bentuk lainnya itu berupa barang, pakaian bekas, sembako, pakaian anak-anak dan lain sebagainya. Ditambahkan Dion bahwa selain dalam bentuk uang, masyarakat juga memberikan sumbangan dalam bentuk lainnya berupa sembako, pakaian anak-anak dan yang lainnya.
Adapun pihak-pihak yang turut mendukung kegiatan aksi ngamen tersebut, diantaranya Polres Ngada, Pemda Ngada melalui Dinas Sosial dan Kesbangpol. Dirinya mewakili para musisi lokal Ngada menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu meringankan beban para korban bencana letusan gunung api Lewotobi laki-laki. RRI Ende, Nikolaus Makmeli melaporkan. Kelurahan Galak Leleng yang terletak di Kecamatan Pocoranaga, Kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Laporan Suimam. Sekretaris Kelurahan Galak Leleng, Franciscus Tero, Senin 11 November 2024 mengatakan penduduk di wilayahnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Masyarakat setempat mengelola lahan pertanian untuk menanam berbagai komoditas unggulan seperti kopi, cengkeh, padi sawah, serta berbagai jenis sayuran. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan wilayah ini memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dijelaskan, kopi dan cengkeh merupakan komoditas utama yang banyak ditanam oleh petani di wilayah tersebut. Kedua tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan sudah dikenal luas di pasar lokal maupun regional. Selain itu, padi sawah dan sayuran seperti cabai, tomat, dan bawang juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat, menambah keberagaman produk pertanian yang dihasilkan. Potensi pertanian yang besar ini memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan data laporan penduduk terakhir, Kelurahan Galak Leleng dengan jumlah KK 333 KK, kondisi penduduknya per laporan bulan September sebanyak 1.417. Dari jumlah 333 KK ini didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian petani. Dengan komoditi andalan kita di sini, pertama dari sektor perkebunan kopi, yang kedua cengkeh, terus di sawahnya padi sawah itu pun dengan pola 1 kali musim tanam. Sedangkan biasanya periode Januari sampai Juni, terus Juni sampai dengan Desember itu biasanya tidak dikerjakan sawahnya tetapi dialihkan ke sayuran. Ditambahkan, masyarakat Galak Leleng memanfaatkan tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Dengan terus mengembangkan dan memelihara lahan pertanian, banyak petani berharap dapat meningkatkan produksi dan kualitas komoditas mereka. Dengan adanya potensi pertanian yang melimpah, pihak kelurahan terus berupaya untuk mendukung para petani agar dapat lebih produktif dan berkembang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Memiliki panorama yang indah berupa pasir putih yang panjang, Pulau Mules jadi destinasi pilihan wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Manggarai. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Desa Nucha Molas merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Manggarai yang terpisah dengan desa lainnya karena berada di satu-satunya pulau di Kabupaten Manggarai, yaitu Pulau Mules. Secara etimologi, Pulau Mules berasal dari bahasa Manggarai yang artinya pulau yang cantik. Desa Nucha Molas juga diambil dari bahasa Manggarai, Nucha artinya pulau dan Molas artinya cantik. Jadi Nucha Molas artinya pulau yang cantik. Pulau seluas 18.029 hektar ini menyuguhkan keindahan alam berupa hamparan bukit batu dan padang rumput alam yang bercampur dengan pepohonan yang menyerupai siluet putri tidur yang cantik. Pesona keindahan alam Pulau Mules lebih lengkap dengan segala keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Di sekitar pulau ini hidup beragam satwa, antara lain penyu, lumba-lumba, ikan beragam jenis, gugusan koral, dan anemon yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Dengan ukuran ombak sedang, tempat ini sangat cocok untuk kegiatan surfing, snorkeling, dan diving. Michael, warga masyarakat di Pulau Mules menjelaskan pantai di Pulau Mules masih asli dan pemandangan sangat indah saat sunset tiba. Wisatawan yang berkunjung tidak perlu khawatir karena di tempat ini sudah ada homestay dan banyak spot-spot menarik yang bisa dijelajahi. Ini kan destinasi pariwisata. Di sini sudah ada homestay, habis itu di belakang juga ada posnya. Lumayan lah untuk wisatawan untuk kunjung sampai ada di situ. Spotnya bagus, view-nya bagus juga untuk sunsetnya. Bisa juga diandalkan. Pulau Mules juga menawarkan panorama indah berupa pantai pasir putih yang panjang, indah dan bersih, padang savana dan perbukitan yang menyejukkan hati. Selain itu, wisatawan dapat menikmati pesona wisata taman laut dan pada musim tertentu terjadinya migrasi Zetazia.
RRI NDV Soo melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia, Keuskupan Agung Ende menyalurkan bantuan bagi korban erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Laporan Rovinus Bula. Ketua Humas DPD WKRI Keuskupan Agung Ende Maria Gabriela Aga mengatakan WKRI Keuskupan Agung Ende peduli korban erupsi dengan membuka posko bantuan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi di Pusat Pastoral Puspa Jalan Eltari Ende sejak 4 sampai 8 November 2024. Bantuan akan disalurkan langsung oleh pengurus DPD WKRI Keuskupan Agung Ende ke 3 posko pengungsian yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Maria Gabriela menjelaskan bantuan yang terkumpul berupa bahan kebutuhan pokok makanan, beras, sarimi, sayur-sayuran, pakaian layak pakai, air mineral, minyak goreng, sabun, masker, piring, gelas, dan buku. Bantuan yang diterima selain dari anggota WKRI juga dari masyarakat dan para donatur. Kami membuka posko bantuan untuk korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki mulai tanggal 4 November dan kami akan berakhir pada tanggal 8 November malam, karena besok tanggal 9 hari Sabtu kami akan mendistribusikan bantuan kami langsung kepada tempat kejadian ya. Jadi di sana ada 3 titik. Jadi semua barang-barang itu akan kami alokasikan ke 3 titik tersebut. Kami juga mendengar situasi di sana bahwa untuk makan saja susah. Mereka harus menggunakan makan dengan kertas, maka kami berpikir bahwa kami mengadakan beberapa lusin piring dan juga beberapa gelas untuk saudara-saudara kita di sana. Maria Gabriela menyampaikan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi untuk tetap semangat dan jangan putus asa karena kalian tidak sendiri. Dan satu hal yang paling penting, Tuhan akan selalu ada untuk kita semua. Bantuan sosial dari DPD WKRI Keuskupan Agung Ende disalurkan pada Sabtu 9 November 2024 langsung ke lokasi pengungsian. Ketua Humas DPD WKRI Keuskupan Agung Ende mengajak seluruh masyarakat untuk peduli sesama saudara yang mengalami korban erupsi Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Berita terakhir, sebanyak 782 warga desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang yang mengungsi secara mandiri di wilayah Somontohen belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Laporan Rosa Dalima. Ya, kami termasuk daerah yang masuk dalam zona merah. Kepala Desa Pululera Paulus Soni Sangtukan kepada RRI menjelaskan, warganya telah melakukan evakuasi mandiri sejak erupsi hari pertama berlangsung dengan jarak aman 10 km dari pusat erupsi Lewotobi laki-laki. Sementara itu 300-an warganya yang lain mengungsi ke desa tetangga yang berjarak kurang lebih 15 km, yaitu Desa Nilek Noheng. Kade Soni kemukakan di lokasi pengungsian saat ini terdapat sekitar 50 lansia dan juga puluhan anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan makanan, perlengkapan tidur, peralatan mandi, dan listrik. Sejak hari pertama mengungsi, mereka hanya menyalakan api unggun, pelita, dan juga lampu senter. Jadi begini, karena mereka ini pengungsi mandiri, evakuasinya evakuasi mandiri. Jadi tentu mereka dengan kondisi seadanya. Nah, sehingga saat ini di pengungsian itu butuh perlengkapan ini tenda berupa terpal dan sebagainya, lalu juga bahan-bahan makanan, perlengkapan mandi, kemudian perlengkapan tidur seperti selimut dan spon. Juga karena mereka ini berada di luar pemukiman, sehingga mereka ini tidak mendapatkan penerangan dari listrik, sehingga barangkali butuh peralatan listrik itu, peralatan penerangan. Sehingga di lokasi itu malam hari juga ada penerangan begitu. Kade Soni kemukakan warganya yang tengah mengungsi di Somontohen ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK karena berada di luar perkampungan. Mereka terpaksa pulang ke rumah masing-masing untuk mandi. Dan apabila sudah malam terpaksa masuk ke area hutan di sekitar lokasi pengungsian. Kade Soni mengharapkan baik pengungsi yang berada di posko pemerintah maupun mandiri harus mendapatkan perlakuan dan perhatian yang sama dari pemerintah. Kami hanya berharap bahwa kemudian pengungsi mandiri maupun pengungsi yang berada di posko utama yang disediakan oleh pemerintah daerah
itu diberikan hak mereka yang sama. Jadi jangan sampai kemudian karena mereka ini pengungsi mandiri hingga saat ini mereka belum mendapatkan logistik dengan alasan begini begitulah. Jadi kita mau supaya mereka juga diberikan hak-haknya sebagai pengungsi, misalnya terhadap bantuan logistik yang dibutuhkan, karena kondisi mereka saat sekarang ini untuk pengungsi mandiri itu seadanya. Seperti itu. Sementara itu kurang lebih 200-an anak-anak desa Pululera mulai dari TK hingga SMA juga belum mendapatkan layanan sekolah darurat atau sekolah lapangan, terutama mereka yang melakukan evakuasi secara mandiri. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 12 November 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.